Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Ramatika dari Program Studi Pendidikan Profesi Guru, Calon Guru Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang kampanye praktik baik penerapan scaffolding dalam Zone of Proximal Development atau ZPD. Dengan judul Kolaborasi dan Dukungan untuk Semua, membuka potensi siswa melalui scaffolding berbasis kelompok heterogen. ZPD atau Zone of Proximal Development adalah jarak antara kemampuan aktual seorang peserta didik atau apa yang dapat dia lakukan sendiri dengan potensi perkembangannya atau kemampuan potensialnya, yaitu apa yang dapat dia lakukan dengan bantuan orang lain yang lebih ahli, seperti guru atau teman sebaya, di mana kemampuan aktual sebagai batas bawah dan kemampuan potensial sebagai batas atas ZPD. ZPD menjadi dasar bagi pendekatan pengajaran yang lebih adaptif dan personal, sehingga memungkinkan guru untuk menyesuaikan metode dan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan perkembangan peserta didik. Dalam ZPD, pembelajaran terjadi melalui proses scaffolding. Scaffolding adalah dukungan sementara yang diberikan oleh guru atau orang yang lebih ahli untuk membantu peserta didik mencapai pemahaman atau keterampilan potensialnya yang masih berada dalam GPD. Dukungan ini bisa berupa bimbingan, petunjuk, contoh, atau umpan balik yang diberikan secara bertahap. Kemudian dikurangi seiring dengan meningkatnya kemampuan peserta didik untuk bekerja secara mandiri. Tujuan scaffolding adalah memfasilitasi pembelajaran yang lebih efektif dengan membantu peserta didik melewati tantangan yang tidak dapat mereka selesaikan sendiri. Strategi ini memungkinkan guru untuk menyesuaikan tingkat bantuan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga mendorong kemandirian mereka dalam belajar secara optimal. Dalam kampanye ini, intervensi penerapan scaffolding pada ZPD bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa pada konsep-konsep sulit melalui dukungan scaffolding yang dirancang khusus sesuai kebutuhan siswa, membantu siswa dari keluarga dengan latar belakang sosial ekonomi rendah agar mampu mencapai ZPD mereka, serta membangun lingkungan belajar yang inklusif dan kolaboratif, di mana semua siswa saling mendukung untuk tumbuh bersama. Dalam kampanye ini, pendekatan yang dapat digunakan adalah dengan cara memberikan dukungan scaffolding seperti bimbingan, contoh, atau petunjuk untuk menyelesaikan tugas dalam ZPD siswa. Dukungan ini didapatkan secara bertahap seiring meningkatnya kemandirian siswa. Yang kedua, membentuk kelompok belajar heterogen, di mana kelompok belajar itu terdiri dari siswa yang berkemampuan beragam. Siswa yang berkemampuan lebih tinggi dapat membantu siswa lainnya yang kemampuannya lebih rendah, sehingga menciptakan proses belajar bersama yang efektif. Biasanya sering diterapkan dalam sebuah tutor sebaya. Yang ketiga, interaksi sosial inklusif, yaitu melibatkan siswa untuk berkolaborasi melalui diskusi kelompok, permainan edukatif, dan proyek bersama untuk meningkatkan rasa saling percaya dan kerjasama. Dalam kampanye ini, ada 5 langkah intervensi penerapan scaffolding pada ZPD. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan siswa. Yang kedua, penerapan kelompok belajar heterogen. Yang ketiga, pelaksanaan scaffolding. Yang keempat, pengayaan melalui kegiatan tambahan. Dan yang kelima, evaluasi dan penyesuaian. Pembelajaran dan replikasi penerapan scaffolding pada ZPD yang pertama adalah dengan mengidentifikasi kebutuhan siswa dengan cara melakukan asesmen awal untuk memahami kemampuan siswa dan menentukan ZPD mereka. Hasil asesmen ini digunakan untuk membagi siswa ke dalam kelompok belajar heterogen. Dalam pembelajaran ini, asesmen awal yang saya gunakan adalah melalui kuis interaktif berbantuan platform board wall dan tes kemampuan awal. Kemudian yang kedua adalah penerapan kelompok belajar heterogen. Guru dapat menugaskan siswa berkemampuan lebih tinggi untuk menjadi mentor dalam kelompok saat tutor sebaya. Biasanya, siswa dengan kemampuan tinggi dapat menuntaskan tugas dengan lebih cepat, sehingga mereka memiliki waktu yang lebih untuk membantu teman mereka yang berkemampuan lebih rendah. Guru juga harus mendukung siswa untuk saling membantu dalam memahami konsep yang sulit, seperti menentukan salah satu sisi bangun datar jika diketahui besar luas sebuah bangun datar. Yang ketiga, pelaksanaan scaffolding bertahap. Guru memberikan bimbingan berupa penjelasan, pertanyaan pemandu, dan contoh tugas.
Kemudian dukungan ini secara bertahap dikurangi hingga siswa mampu menyelesaikan tugas secara mandiri. Untuk mengetahui pengurangan dukungan ini, guru dapat melakukan evaluasi secara berkala dan juga melakukan refleksi bersama siswa. Yang keempat, pengayaan melalui kegiatan tambahan. Di sini, guru bisa menyediakan sesi bimbingan tambahan untuk siswa yang membutuhkan bantuan lebih lanjut secara personal. Kemudian, bisa juga dengan menggunakan alat bantu visual atau teknologi untuk mendukung proses pembelajaran. Yang kelima, evaluasi dan penyesuaian. Guru bersama siswa melakukan refleksi setiap akhir sesi pembelajaran untuk mengevaluasi perkembangan siswa dan menyesuaikan metode scaffolding sesuai kebutuhan. Siswa juga harus dilibatkan secara aktif dalam memberikan umpan balik terhadap pengalaman belajar mereka. Saya selalu membiasakan siswa untuk selalu mengisi lembar refleksi pembelajaran di setiap akhir pertemuan, sehingga saya bisa menyesuaikan metode scaffolding sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada DPD, yang pertama, terjadi peningkatan performa akademik. Siswa mengalami peningkatan pemahaman pada konsep-konsep sulit, seperti aplikasi konsep aljabar dalam penghitungan luas bangun datar. Nilai hasil asesmen mereka juga menunjukkan peningkatan yang signifikan setelah mendapatkan dukungan melalui scaffolding dan kelompok belajar heterogen. Selain itu, terjadi peningkatan kemampuan sosial dan emosional siswa. Siswa lebih percaya diri menghadapi tugas-tugas baru karena terbiasa mendapatkan dukungan yang efektif. Kelompok belajar heterogen juga memupuk rasa saling menghargai dan kerjasama antar siswa dari berbagai latar belakang. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat kampanye praktik baik ini. Setiap siswa memiliki potensi luar biasa untuk berkembang meskipun mereka datang dari latar belakang yang berbeda. Melalui pendekatan scaffolding berbasis kelompok heterogen, kita tidak hanya membantu siswa memahami materi pelajaran, tetapi juga membangun rasa percaya diri, empati, dan kemampuan untuk bekerja sama. Dengan kolaborasi dan dukungan yang tepat, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana setiap siswa merasa diterima dan mampu meraih kesuksesan. Mari kita jadikan pendidikan lebih adil dan bermakna untuk semua. Bersama, kita bisa membuka potensi siswa dan membangun masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah mendukung kampanye ini. Saatnya kita semua mengambil peran dalam menciptakan perubahan nyata di dunia pendidikan.